aku Ratnasari Dewi Faridla dengan NIM akhir 249. Jadi di sini aku sama teman-temanku mau maparin nih apa sih yang kita dapat waktu observasi di DLHK kemarin. Nah, di DLHK Sidoarjo sendiri itu terbagi menjadi 4 bidang. Yang pertama ada bidang LPP, lalu ada bidang pengelolaan persampahan, terus ada bidang kebersihan dan ruang terbuka hijau, dan yang terakhir ada bidang PPKLH. Nah, kalian pastinya pengen tahu lebih lanjut gak sih tentang bidang-bidang itu tuh? Apa sih programnya, apa sih tantangannya, apa sih inovasinya tersendiri? Pastinya kan mereka punya berbagai tantangan tersendiri ya di setiap programnya. Nah, itu kita tanya ke teman-temanku ya. Oke, jadi langsung aja ya aku tanya ke temanku, apa sih bidang pertama di LHK Sidoarjo itu? Aku di sini ngomong sama siapa nih? Halo. Halo, aku Rabiatul Adawiyah dengan NIM 233. Nah, di sini kamu mau ngomongin bidang apa sih? Jadi di sini aku mau ngomongin tentang program unggulan pengelolaan sampah di Sidoarjo ya. Jadi kita tuh punya program unggulan pengelolaan sampah di Sidoarjo itu yang berbasis dengan pengembangan bank sampah dan TPS 3R yang berbasis desa dan juga sekolah. Yang mana program ini tuh melibatkan ormas perempuan yang meliputi ibu rumah tangga sebagai pelaku utamanya. Program ini tuh juga didukung dengan sosialisasi rutin di tingkat desa, kecamatan dan juga sekolah untuk menambah pemahaman dan juga kesadaran dari masyarakat. Nah, pastinya dari program tersebut ada tantangan tersendiri nggak sih, Kak? Kalau boleh tahu apa sih? Iya dong, pastinya juga beberapa dinas itu juga pasti punya tantangannya masing-masing dong kan ya. Nah, tantangan di sini tuh seperti kayak rendahnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat bank sampah, kemudian masih banyaknya keberadaan sampah liar, dan juga masih banyaknya masyarakat yang masih menolak biaya penanganan sampah karena mereka itu kayak apa ya, masih rendahnya pemahaman tentang manfaat jangka panjang dalam pengelolaan sampah yang baik, sehingga mereka itu enggan untuk membayar pengelolaan sampah seperti itu. Oh gitu. Oke, berarti dari tantangan yang udah kakak sebutin tadi, itu pasti ada inovasi nggak sih dari bidang yang kakak sebutin? Pastinya dong, untuk menjawab berbagai tantangan tadi, kita atau DLHK Sidoarjo ini juga bisa mendorong berbagai inovasi seperti pendekatan wilayah dan pengawasan terpadu oleh para pemangku kebijakan, kemudian penggunaan teknologi yang ramah lingkungan seperti mesin pemusnah sampah 3R, kemudian serta usulan peningkatan anggaran dari 1% menjadi 3% APBD guna untuk memperkuat kapasitas pengelolaan sampah di berbagai macam wilayah. Oh gitu, berarti dari bidang pengelolaan sampah ini sendiri menerapkan pengelolaan sampah berbasis 3R ya, Kak ya? Iya betul, Kak. Oke, terima kasih ya Kak Rabiatul Adawiyah atas penyampaian materinya. Sama-sama, Kak. Oke, setelah pemaparan dari temanku tadi tentang bidang pengelolaan persampahan, kita lanjut ya ke bidang selanjutnya. Halo Kak, aku di sini ngomong sama siapa nih? Nama aku Harisma Ilmi dengan akhiran NIM 223. Nah, Kakak di sini mau bahas bidang apa sih? Di sini aku membahas bidang kebersihan dan ruang terbuka hijau di DLHK Kabupaten Sidoarjo. Pada bidang ini memiliki program unggulan, di mana program unggulan ini merupakan janji politik dari Bupati Kabupaten Sidoarjo dan RPJMD 5 tahunan. Program unggulan ini berfokus pada perluasan dan revitalisasi ruang terbuka hijau. Nah, pastinya kan ada tantangan tersendiri ya Kak di bidang ini, apalagi program tersebut. Nah, tantangannya itu apa sih Kak? Pada program ini memiliki tantangan yaitu tingkat urbanisasi pada Kabupaten Sidoarjo yang tinggi sehingga mengakibatkan banyak alih fungsi lahan dan vandalisme serta kekurangan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Nah, ada nggak sih inovasi dari bidang ini Kak? Pada bidang ini memiliki inovasi yaitu dengan cara melakukan revitalisasi terhadap ruang terbuka hijau yang lama maupun membangun ruang terbuka hijau yang baru, serta berkolaborasi dengan berbagai ormas dan universitas, sehingga dengan ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat terkait pentingnya ruang terbuka hijau. Oh, jadi begitu ya Kak. Wah, pemaparannya sangat seru sekali. Terima kasih ya Kak atas pemaparan dari bidang kebersihan dan ruang terbuka hijau. Oke, tadi kan udah dijelasin ya dari temanku terkait bidang kebersihan dan juga ruang terbuka hijau. Kita move ke temanku selanjutnya ya. Halo, nama kamu siapa? Halo, aku Raihan Farezi dengan akhiran NIM 232. Nah, kamu di sini tuh mau bahas bidang apa sih? Nah, di sini aku membahas tentang bidang PPKLH, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Nah, di sini ada 3 sub bidang. Nah, yang pertama itu pengawasan kegiatan atau usaha,
yang kedua penanganan pengaduan, dan yang terakhir itu pembinaan kemitraan. Nah, dalam 3 subbidang ini ada salah satu bidang yang mengampu pada program unggulan. Nah, ini program status kinerja pengelolaan lingkungan atau disingkat SKPL. Nah, program ini masuk dalam bidang pengawasan pengaduan. Nah, program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan, juga mendorong transparansi serta memperkuat kesadaran pelaku usaha terhadap pengendalian dampak lingkungan. Itu program yang diunggulkan oleh pihak DLHK. Nah, pastinya kan dalam satu program ada tantangan tersendiri ya. Kalau untuk program ini itu tantangannya apa sih? Nah, untuk melakukan program ini, dalam mengeksekusi program ini ada tantangannya. Dan ini masih terdapat beberapa pelaku usaha yang dinilai belum memenuhi atau kurang taat pada standar prosedural yang ditetapkan oleh pihak DLHK dalam program status kinerja pengelolaan lingkungan atau SKPL. Ini tantangannya. Lah untuk ada nggak sih inovasi buat mengurangi tantangan tersebut? Inovasi yang diusung atau dibawa oleh pihak DLHK untuk menangani tantangan ini yakni membuat adanya presentasi pelaporan SKPL untuk agar transparansi secara mandiri yang dimulai pada tahun 2024 yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang sudah mulai taat, yang dulunya juga ikut pada tahun 2023. Itu untuk inovasinya. Ada inovasi lainnya nggak? Mungkin. Untuk yang kami dapatkan, inovasi masih sekedar satu ini. Nah, mungkin untuk selanjutnya pasti ada lagi. Inovasi kan juga butuh untuk agar tantangan itu bisa diatasi secepatnya. Apalagi ini program unggulan. Oke, terima kasih Kak Rehan atas paparannya. Oke, tadi setelah 3 bidang yang udah dipaparin sama ketiga temanku, kita lanjut ke bidang terakhir yang bakal dipaparin juga sama temanku. Nah, kalau boleh tahu siapa nih namanya? Halo semua, kenalin aku Fajrul Syarida, Imakran 252, aku dari kelas 2024 F juga tentunya. Oke, di sini kamu mau membahas bidang apa nih? Apa ya, di sini aku ingin membahas tentang bidang ini sih, tata lingkungan dan pengendalian pencemaran. Ya. Program unggulannya itu apa sih? Untuk program unggulannya itu ada ini, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Fokusnya ini tuh ini pada pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah B3. Ya. Oke, pengelolaan limbah B3 ya. Nah, pastinya kan dalam satu program itu ada tantangannya tersendiri ya. Tantangannya itu apa sih kalau boleh tahu? Untuk tantangannya yaitu kan kayak apa ya? Adanya regulasi dari pemerintah yang bersifat dinamis terkait legalitasnya. Terus ada keterbatasan SDM dan kurangnya komitmen dari masing-masing individu. Dan yang terakhir, indeks kualitas hidup dari tahun ke tahun itu kayak apa ya, cenderung menurun gitulah. Tapi dari bidang yang kamu sebutin ini sendiri ada inovasi tersendiri nggak sih buat mengurangi hal-hal tersebut? Ya kalau tentunya sih ada ya, ada tantangan pasti kan ada inovasi ya. Kalau inovasi dari bidang tata lingkungan dan pengendalian pencemaran, yaitu yang pertama eko sungai. Itu kan kayak apa ya, yang mengurangi polutan di sungai gitulah. Terus ada ya semacam penyuluhan seminar untuk ya membahas pentingnya pengelolaan sampah sih. Dan yang satunya lagi ya kayak melakukan pengawasan pada pihak-pihak UMKM agar kalau mengelola sampah itu baiklah. Ya kalau kakaknya tahu juga berbasis itu yang 3R, reuse, reduce, sama recycle. Iya. Berarti pengelolaan sampah berbasis 3R ya? Iya. Waduh, anginnya udah mulai kenceng nih. Kita langsung aja ya ke pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan dari berbagai materi yang udah disebutin sama teman-temanku tadi nih. Nah, di sini aku mau sama siapa nih? Hai, aku Delis Aiki dengan NIM 228. Nah, jadi kita semua pastinya pengen tahu ya DLHK sendiri itu bagaimana sih di Sidoarjo. Terus kayak apa sih tantangan utamanya, Kak? Oke, jadi pertama aku mau jelasin ya, DLHK Sidoarjo sendiri ini visi misinya selaras dengan visi misi Bupati Sidoarjo. Nah, dengan fokus program prioritas yakni infrastruktur dan lingkungan.
Kemudian tujuan utama dari visi misi Bupati untuk DLHK Sidoarjo sendiri yaitu untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan dari berbagai aspek seperti udara, air, dan juga tanah. Nah, untuk tantangan utama dari DLHK Sidoarjo sendiri yaitu lebih kepada pengelolaan sampah yang masih kurang optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, DLHK memiliki inovasi ronda sampah, yang mana ronda sampah tersebut dilakukan seperti patroli pada pukul 21.00 sampai dengan pukul 4.00 pagi. Nah, untuk menindak pembuangan liar dengan sanksi Satpol PP serta adanya inovasi yang diciptakan oleh Kepala Dinas berupa formula Ekolindi, yaitu cairan dari sampah organik atau penghilang anti bau untuk menangani permasalahan polusi udara. Jadi gitu ya Kak ya. Jadi untuk DLHK Sidoarjo sendiri itu apakah memiliki kolaborasi dengan masyarakat sekitar ataupun universitas ataupun apa gitu Kak? Nah, untuk kolaborasi dari DLHK sendiri, yang pertama dari pengelolaan sampah itu berkolaborasi dengan kader lingkungan dan juga LSM. Kemudian yang kedua ada penghijauan atau taman. Di sini DLHK melakukan kolaborasi dengan pekerja umum dan juga DLH itu sendiri. Lalu yang ketiga ada pengawasan lingkungan, dilakukan kolaborasi dengan Adiwiyata dan pengawasan pengelolaan limbah perusahaan. Seperti itu Kak. Oh, jadi gitu ya Kak. Terima kasih ya Kak informasinya Kak. Oke, jadi setelah semua kita move ya. Jadi setelah pemaparan dari teman-temanku semua ini kita jadi tahu ya kalau permasalahan utama di DLHK Sidoarjo sendiri itu ada di ada di permasalahan persampahan. Tapi untungnya saja dari pihak DLHK Sidoarjo sendiri memiliki inovasi-inovasi yang sangat banyak sekali, terutama untuk Pak Kadin ya, seperti yang telah di-mention beberapa kali oleh beberapa pegawai yang ada di DLHK Sidoarjo mengatakan bahwa inovasi Pak Kadin ini sangat efisien sekali untuk diterapkan dalam permasalahan yang ada pada saat ini. Jadi mungkin segitu aja yang dapat aku sama teman-teman kesampaikan. Terima kasih semuanya yang udah menonton. See you. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll